Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube Kak Fajar Channel yang saya cintai, semoga dalam keadaan sehat, sehat badan, sehat ekonomi, dan sehat segala-galanya. Hari ini kakak mau memberi tips bagaimana caranya memasak ikan gabus atau ikan sungai supaya rasanya gurih, mantap, nanu-nanu lah, supaya rasa-rasa bawaan dari sungai seperti lumpur atau bau-bau yang amis atau apanya itu hilang. Jadi bagaimana caranya? Yuk kita saksikan video selanjutnya. Saya harap menonton sampai selesai, karena dengan menonton sampai selesai berarti Anda telah mendukung channel kami. Jangan lupa subscribe-nya juga. Kalau cuma subscribe tanpa menonton, nanti dikhawatirkan menjadi spam, kan berbahaya tuh. Jadi mari kita saling dukung, saling sapa, salam sukses. Yuk kita saksikan berikut selanjutnya. Jadi pemirsa YouTube Kak Fajar Channel, langkah yang pertama, bagaimanapun caranya dan siapapun chefnya atau siapapun yang memasak, yang pertama yaitu kita bersihkan dulu ikan-ikannya. Ingat, membersihkannya dengan air bersih. Bisa kita lakukan 2 atau hingga 3 kali, hingga ikan-ikan itu bekas kotoran darahnya di dalam ikan itu hilang, bersih. Seperti di video kami ini, nah, bisa disaksikan kan, dicuci atau 2 atau 3 kali. Setelah kita lakukan pencucian, langkah selanjutnya yaitu kita siapkan garam lembut dan asam jawa. Jumlahnya menyesuaikan dari jumlah ikan yang akan kita masak. Yaitu langkahnya cuman mudah guys, kita siapkan asamnya sama garam lembutnya tadi, kita campur-campur, kita istilahnya tuh kita wenyet-wenyet ya guys, apa tuh istilahnya, hingga rasa asamnya itu terasa. Jadi kalau misalnya kita siapkan untuk ikan 1 kilo atau setengah kilo, kira-kira kan satu gelas cangkir kecil itu kita campur-campur ya. Lalu setelah kita campur-campur, kita diamkan sebentar, lalu kita siapkan minyak sayurnya supaya cepat panas. Lalu ikannya tadi guys, kita campur-campur di air asam ya kayak gini. Nah, kita campur-campur sampai merata, kita bolak-balik. Lalu kita masukkan ke api yang sudah kita panaskan tadi. Tapi bagusnya itu agak jeda 5 menit atau 10 menit guys ya, biar asam jawanya meresap, karena ini waktunya udah harus digoreng. Terus kita masukkan ikannya satu-satu dengan kondisi api tidak terlalu panas. Kenapa? Kalau api terlalu panas nanti muncrat-muncrat guys. Jadi kita masukkan satu-satu. Dan kalem nih guys, karena ikannya kita campur-campur dulu, baru kita masukkan ke kualinya. Jadi bagi pencinta kuliner atau yang hobi masak atau apa istilahnya, memasak itu suatu keasikan, keunikan atau sesuatu yang menyenangkan. Nah, jadi kayak gini guys, dicampur-campur dulu, terus dibolak-balik. Kalau kira-kira udah penuh,
Kita diamkan hingga matang. Kalau memasak ikan itu jangan sekali-kali kita balik kalau belum matang, dia akan hancur. Tapi kalau sudah matang ya nggak apa-apa, itu kira-kira bisa lah. Nanti sambil belajar ke depan insya Allah bisa dengan sendirinya. Ini karena ikan sudah kelihatan matang, udah berapa menit ini tadi, itu kita balik-balik guys, balik-balik udah kelihatan menguning, itu kita balik-balik. Dan posisi api seperti ini guys. Nah, di kompor ini kita lihat tidak terlalu ke bawah, dia cuman maju sekitar berapa putaran ya. Jadi kalau kita memasak ikan sungai, sebelum kita masak itu kita campurkan dengan garam, dengan asam Jawa ya. Lalu asam Jawanya itu kita campur dengan air, kita campur-campur, terus kita cicipi rasanya. Kalau sudah asam-asam itu berarti itu sudah pas, itu baru kita campurkan dengan ikan-ikannya tadi. Itu nanti gunanya untuk menghilangkan rasa-rasa tawar atau rasa-rasa ikan atau rasa-rasa amis yang ada di ikan. Jadi rasanya tuh jenisnya netral gitu loh guys. Jadi kayak serasa makanan restoran atau tempat-tempat kuliner yang istilahnya mempunyai brand. Nah, ini salah satu yang kita lihat di video ini ikan sudah mengalami matang, udah mulai kuning, makanya kita bolak-balik. Ingat, membalik ikan itu kalau belum kuning itu akan hancur, tapi kalau sudah menguning tidak mengapa. Jadi bagaimanapun ceritanya, memasak itu hal yang asik. Nah, tiap posisi kompornya tadi. Nah, ikan sudah matang, sudah nguning, siap diangkat. Nah, jadi yang mau mencicip silahkan datang di YouTube Kak Fajar Channel dan meninggalkan jejak. Nah, jejak itu harus ditinggalkan supaya bisa saling meninggalkan jejak kembali. Nah, ini guys, ikannya sudah matang, sudah menguning, renyah guys, ini kelihatannya. Aduh, jatuh sitok guys. Nah, ini salah satu masakan Mr. Andi dari Jambi, tepatnya di Talang Banjar ya. Beliau ini salah satu ini dia hasil akhir dari penggorengan ikan gabus asam Jawa karya Chef Andi Talang Banjar. Bagaimana guys? Renyah kelihatannya guys, mantap. Salam mantap, jangan lupa tinggalkan jejak, like dan subscribe. Dan langkah selanjutnya sama guys, yaitu kalau apinya masih mendidih, ingat kompornya dimatikan dulu, baru kita masukkan ikan gabusnya lagi atau ikan-ikan lain. Supaya apa? Supaya kadar muncrat-muncratnya di minyak sayur itu enggak ada, karena apinya mati. Dan dia kan masih panas minyak sayurnya, makanya kita matikan dahulu, baru dihidupkan kembali setelah ikan-ikannya tadi kita taruh di kuali semuanya. Jadi ingat, kalau kita melanjutkan menggoreng, jadi kan posisinya goreng, terus kita angkat yang udah matang, lalu kita menggoreng lagi. Kalau goreng ikan sebaiknya matikan dulu kompornya, kita masukkan ikan-ikannya satu-satu. Setelah masuk semuanya, baru deh kita hidupkan lagi kompor gasnya untuk menghindari cipratan yang minyak sayur yang ada di kompor kita. Kayak gitu tips dan trik memasak ikan dari Kak Fajar Channel. Jangan lupa subscribe dan tonton.
Kalau tidak bisa nonton sampai selesai ya setidaknya 3 menit 5 menit guys. Yang jelas jangan menjadi spam. Terima kasih. Selamat menggoreng. Hasil akhir masakan kita pokoknya jos. Terima kasih. Salam kembali dari Kak Fajar Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.